Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, subscriber YouTube saya, kembali lagi di channel saya. Setelah sebelumnya membahas tentang lokomotif diesel elektrik, kali ini saya akan membahas tentang wesel kereta api. Wesel kereta api. Definisinya adalah, menurut KBBI, wesel adalah konstruksi batang-batang rel kereta api yang bercabang atau bersimpangan, tempat memindahkan arah jalan kereta api. Menurut Wikipedia, wesel dari bahasa Belanda wissel adalah konstruksi rel kereta api yang bercabang atau bersimpangan tempat memindahkan jurusan kereta api. Wesel terdiri dari sepasang rel yang ujungnya diruncingkan sehingga dapat melancarkan perpindahan kereta api dari jalur yang satu ke jalur yang lain dengan menggeser bagian rel yang runcing. Jenis-jenis wesel menurut arah. Yang pertama, wesel sederhana. Wesel sederhana ini dibagi menjadi 3. Pertama, wesel sederhana arah kiri, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Lalu berikutnya adalah wesel sederhana bagian kanan, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Yang ketiga adalah wesel simetris, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Untuk wesel sederhana kiri, di semua stasiun pasti ada, entah itu stasiun besar, sedang, maupun kecil. Kanan pun sama. Sedangkan wesel simetris dulu Indonesia pernah ada di Simetri Kertosono. Namun saat ini Simetri Kertosono hanya tinggal sejarah dikarenakan jalur kereta Kertosono hingga ke Mojokerto sudah double track. Dan nanti dari Mojokerto akan dilanjutkan menuju Surabaya. Yang Surabayanya berakhir di Wonokromo. Sehingga jalur ganda dari Cirebon hingga Surabaya via selatan, yaitu via Jogja, akan tersambung 100%. Lalu berikutnya adalah wesel Inggris. Wesel Inggris ini dibagi menjadi 3 lagi. Pertama adalah wesel Inggris tipe kompleks seperti yang ditunjukkan pada gambar. Yang kedua, wesel Inggris sederhana seperti yang juga ditunjukkan pada gambar. Lalu ada wesel Inggris baduk atau wesel Inggris buntu seperti yang juga ditunjukkan pada gambar. Untuk wesel Inggris lebih banyak pada stasiun besar, entah itu besar tipe A, B, dan C. Untuk wesel Inggris yang kompleks hampir di semua stasiun pasti ada. Wesel Inggris sederhana juga ada. Contohnya adalah wesel Inggris sederhana di stasiun Surabaya Gubeng. Terdapat wesel Inggris sederhana seperti yang ditunjukkan pada gambar. Untuk wesel Inggris kompleks hampir di semua stasiun ada. Lalu wesel Inggris baduk atau buntu. Wesel Inggris yang buntu ini juga ada beberapa stasiun yang memilikinya. Contohnya di stasiun Bandung bagian timurnya. Lalu berikutnya adalah wesel derailment atau penganjlok. Seperti yang ditunjukkan pada gambar. Wesel ini ada di jalur kereta api dari Citayam hingga Nambo. Di petak itu ada wesel penganjlok atau derailment yang berfungsi untuk sebagai safety. Mengingat sempat ada kejadian di Malang, kereta jalan sendiri dan anjlok. Untuk keamanan kereta saat terjadinya jalan sendiri, maka harus dianjlokkan ke jalur yang aman. Disinilah peran wesel derailment. Wesel derailment ini memiliki fungsi yang vital, yaitu untuk menyelamatkan orang dari tabrakan kereta api dengan cara menganjlokkannya ke sisi yang paling aman. Jenis-jenis wesel menurut persinyalan. Pertama adalah wesel mekanik. Wesel ini menggunakan kabel yang bisa disetel oleh pihak sintetis atau sinyal, telekomunikasi, dan listrik dengan menyambungkan kabel rantai untuk menggerakkan roda wesel dan digabungkan keduanya dengan alat bernama span. Pemindahan wesel ini membutuhkan banyak usaha karena tuas penggerak yang berat, ditambah lagi dengan lidah wesel yang juga menambah berat gerakan si tuas tersebut. Lalu ada wesel bertipe elektrik. Wesel ini menggunakan motor listrik untuk menggerakkan wesel dengan sedikit usaha. Menggunakan komputer, bahkan menggunakan tuas yang bergerak dengan sedikit usaha. Pergerakan wesel ini tidak perlu membutuhkan banyak usaha karena tipe wesel ini tergolong ringan. Hanya beban wesel saja yang dibebankan oleh motor listrik. Penggerak wesel cukup mengklik
di komputer atau menggerakkan wesel dengan tuas yang bergerak dengan prinsip elektromagnetik. Alasan dibuatnya wesel, pertama, operasi kereta api tidak memungkinkan dua atau lebih kereta berada pada jalur yang sama dalam waktu yang bersamaan. Jika terjadi seperti itu, akan berakibat pada kecelakaan tabrakan antar muka atau muka dengan belakang. Dengan adanya wesel, maka operasi kereta bisa berjalan dengan aman. Jadi maksudnya adalah, misalkan kereta yang dari stasiun A ingin berangkat ke stasiun B, dan kereta dari stasiun B ingin diberangkatkan ke stasiun A. Jika digerakkan secara bersamaan, dalam waktu bersamaan, maka nanti di petak akan terjadi tabrakan antar muka. Untuk masalah keamanan, maka kereta B dilarang diberangkatkan dan mempersilahkan kereta A untuk berjalan. Maka ini peran vitalnya wesel adalah untuk operasi kereta dua arah dalam waktu yang bergantian, sehingga perjalanan kereta api akan aman, lancar, dan terkendali. Lalu berikutnya pemindahan jalur sesuai tujuan. Seperti contoh, misalkan ada kereta api dari Jakarta ingin dimajukan atau ingin berjalan menuju Cirebon, maka wesel di stasiun Cikampek akan dipindahkan menuju arah Cirebon, yang artinya akan dipindahkan ke arah kiri. Lalu, jika ada kereta api yang ingin ke Bandung, maka pihak stasiun Cikampek akan menggerakkan weselnya ke arah Bandung, yaitu ke arah kanan. Pemindahan jalur sesuai tujuan ini juga tidak hanya seperti untuk menggerakkan jalur sesuai tujuan akhir. Misalkan ada lokomotif ataupun rangkaian kereta yang ingin dibawa ke depo, maka weselnya akan memindahkan dia ke depo kereta. Lalu, pemindahan jalur dengan tujuan untuk mengistirahatkan rangkaian di jalur yang kosong dan aman. Ini juga ada hubungannya dengan yang kedua. Jadi, jika ada rel atau jalur yang kosong yang bisa menampung kereta untuk diistirahatkan, maka akan diistirahatkan di jalur tersebut. Misalkan, kereta api Argo Parahyangan yang tidak jalan pada malam hari, diistirahatkan anggaplah jalur 7 yang kosong dan aman. Jadi 6 jalur itu digunakan untuk kedatangan dan keberangkatan kereta penumpang dan untuk berjalan langsung kereta barang. Pemindahan jalur dengan tujuan untuk langsir kereta. Nah, untuk yang keempat ini memang vital karena tidak mungkin kereta bergerak dengan cara mundur dalam kurun waktu yang sangat lama. Kalau dilakukan seperti itu akan berbahaya. Maka peran langsir kereta ini sangatlah vital agar kereta tetap berada pada gerakan maju. Lalu yang kelima adalah pemindahan jalur dengan tujuan mobilisasi penumpang dan barang. Jadi untuk penumpang dan barang itu peronnya terpisah. Misalkan kereta penumpang, peronnya memang khusus untuk penumpang. Jalur kereta khusus penumpang. Jadi peronnya peron khusus penumpang. Sedangkan untuk barang, jalur dan peronnya berbeda sendiri. Namun ada juga penumpang dan barang itu dalam satu tempat. Cara kerja wesel. Cara kerja wesel adalah dengan mengikuti prinsip sederhana. Kereta berjalan di atas rel. Rel berfungsi untuk memadu arah kereta. Ketika arah dirubah, maka akan berubah juga arah keretanya. Seperti yang ada pada gambar berikut ini. Bagian-bagian wesel beserta fungsinya. Pertama adalah tongue rail atau lidah wesel. Bagian ini berfungsi untuk memindahkan arah kereta sesuai dengan arahnya. Lidah wesel ini lentur di sepanjang lidahnya, dari ujung lidah ke ujung lidah yang terpasang pada heart rail atau hati wesel. Berikutnya adalah guardrail atau rel pengarah. Ini berfungsi untuk mencegah kereta berubah arah setelah dirubah arahnya. Rel ini juga memastikan agar kereta tetap pada jalurnya dan mencegah terjadinya anjokan setelah melewati wesel. Lalu berikutnya adalah heart rail atau hati wesel. Dia berfungsi sebagai titik pertemuan sisi rel satu dengan rel yang lain pada flansa roda kereta. Rel ini bersifat kaku dan tebal pada ujungnya untuk menahan beban kereta yang dilewatinya.
Penyambungan hati wesel dilakukan dengan cara menggunakan baja tuang yang dimasukkan ke dalam cetakan hati wesel. Lalu, ada junction box atau kotak wesel. Alat ini berfungsi untuk melindungi roda wesel pada wesel mekanik atau melindungi motor wesel dari hujan, batu, rerumputan, dan debu yang mengakibatkan gangguan pada mekanisme wesel. Lalu berikutnya adalah batang penggerak. Alat ini berfungsi untuk meneruskan gerakan dari motor wesel pada persinyalan elektrik atau roda wesel pada persinyalan mekanik ke lidah wesel. Selain itu, batang ini juga berfungsi untuk meneruskan penguncian wesel. Keselamatan perjalanan kereta api pada wesel. Wesel ini merupakan bagian yang paling berbahaya. Seringkali terjadi anjlokan akibat entah itu human error atau equipment error. Tapi yang paling sering adalah human error akibat masinis melalaikan batas kecepatan saat melewati wesel. Batas kecepatan kereta pada wesel adalah 30 km per jam. Selain itu, faktor equipment error juga kadang kali terjadi. Entah itu lidah diganjal, skrup dicabut oleh orang yang tidak dikenal, atau memang weselnya yang sudah berusia uzur. Untuk itu, perawatan dan pengecekan dilakukan secara rutin dan berkala, agar perjalanan kereta bisa berjalan dengan aman, lancar, dan terkendali. Perawatan dan pengecekan wesel dilakukan sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur. SOP ini meliputi pertama, pembersihan wesel dari pengganjal. Ganjal wesel terdiri dari pertama batu, kedua sandal atau sepatu, ketiga batang besi. Kedua, pemberian pelumas baik pada lidah wesel ataupun gearbox pada motor wesel. Lalu, pengecekan skrup. Pengecekan skrup ini meliputi pengencangan, terus pengecekan apakah ada skrup yang hilang. Jika ada skrup yang hilang, maka bisa dilaporkan ke pihak daerah operasi, pihak DAOP, untuk dilakukan pemasangan skrup yang hilang. Lalu ada perawatan motor wesel atau roda wesel. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, baik kesalahan penulis yang kurang, literatur yang kurang, atau ada kesalahan-kesalahan yang lain yang menyinggung perasaan. Bila Anda adalah pihak dari Sinteris KAI yang punya ilmu lebih dan ilmiah, silakan saya buka diskusi di kolom komentar. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih yang telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.